Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Helen Febrina, mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 3 di LPTK Universitas IAIN Pontianak dengan NIM 22511331. Pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Sintang di kelas 11 DKP dengan materi menghindari penyakit sosial dan etika dalam Islam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya? Udah pada sarapan? Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, boleh satu orang untuk memimpin doa ya kepada ketua kelasnya, dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Terima kasih untuk ketua kelasnya yang telah memimpin doanya. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua ya? Berarti semuanya siap mengikuti pembelajaran ya. Ibu absen dulu kehadiran kalian. Yang pertama Amanda Latifah ada? Ada ya. Arin Ratnawati ada? Aurel Olivia ada? Ayu Tri Maharani ada? Cynthia Bella? Ya, alhamdulillah semuanya lengkap. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau cek dulu kerapian, silahkan berdiri dulu semuanya. Nah, semuanya pakaiannya silahkan dirapikan. Sudah? Ya, jilbabnya boleh dibetulkan. Dah, silahkan duduk. Dicek kembali di sekitaran meja atau kursinya apakah ada sampahnya. Tidak ada ya? Sudah bersih berarti ya? Berarti yang piket hari ini tanggung jawab dengan kebersihan kelasnya ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk berdiri semua karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan semuanya berdiri sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, terima kasih anak-anak Ibu. Tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, semangatnya sudah kembali berkobar ya. Nah, mengingat kembali, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, apa Mutia? Tentang apa? Nah, cara mensyukuri nikmat ya. Materi kita minggu lalu kita membahas cara kita mensyukuri nikmat. Apa saja caranya? Ada yang ingat? Ya, mengucapkan syukur, lalu ada lagi? Ya, mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu cara kita mensyukuri nikmat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan narkoba atau menggunakan hal-hal yang dilarang oleh agama, apakah itu cara kita mensyukuri nikmat? Tidak, ya, karena salah satu penggunaan narkoba itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, baiklah, pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang menghindari penyakit sosial dan etika digital dalam Islam. Ya. Nah, pada kesempatan ini diharapkan kalian nanti mampu menerapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Islam. Ya. Lalu yang keduanya, kalian mampu merefleksikan perilaku diri dalam etika, dalam konteks sosial dan digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, kalian tahu bahwa seiring perkembangan zaman, ya, banyak sekali kalian temukan atau kalian lihat bahwa di sekitar kita ini banyak terjadi perilaku negatif, ya. Perilaku negatif ini akan berdampak merugikan orang lain dan diri kalian. Ibu harapkan dengan belajar hari ini, materi yang akan kita bahas, kalian bisa menghindari sifat yang akan merugikan diri kalian sendiri, ya. Jadi kalian bisa menerapkan pada saat di sekolah maupun di masyarakat, ya. Nah, ini ada contoh video ya. Contoh video tentang penyakit sosial. Video rekaman tawuran antar pelajar SMA di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Kedua kelompok pelajar saling baku-hantam hingga membuat warga sekitar geram melihatnya. Aksi itu lantas dibubarkan oleh warga sekitar. Kedua kelompok pelajar berasal dari SMA negeri di kota Sukabumi. Kejadian itu berawal dari datangnya sekelompok pelajar dari arah jalan Manusia menggunakan sekitar 15 sepeda motor berboncengan. Kemudian datang juga kelompok pelajar lainnya. Jadi arah jalan Topeng dan pertikaian pun terjadi antara kedua SMA negeri tersebut. Pada saat kejadian, mereka terlihat baku hantam menggunakan sabuk, helm, dan tangan kosong. Salah satu pelajar yang dibonceng menjadi sasaran pelajar yang menyerang hingga mengalami luka-luka. Gara-gara apa sih tawuran? Dibubarkan warga ya. Tawuran tersebut mengakibatkan kemacetan. Warga yang sempat mengetahui adanya keributan langsung membubarkan tawuran tersebut. Andres Muntar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, sekarang menurut kalian apa yang kalian tahu tentang video yang sudah ditampilkan tadi? Ya, perkelahian antar pelajar. Selain itu, apa lagi?
Tawuran ya. Nah, tawuran. Menurut kalian apa sih penyebab dari perkelahian atau tawuran antar pelajar itu? Iya, pergaulan yang salah. Lalu apa lagi? Kurangnya iman. Nah, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Lalu apa lagi? Iya, tekanan teman sebaya. Ada lagi? Nah, jawabannya sudah benar ya, bahwa kurangnya kasih sayang, salah pergaulan ya, ini akan mengakibatkan tawuran atau perkelahian antar pelajar. Berikutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari ya. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari tentang menghindari penyakit sosial dan etika digital dalam Islam. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kenapa ini penting? Nah, kalau kita lihat di fenomena sekitar kita bahwa karena banjirnya informasi ya, hoax atau kriminalitas perkelahian dan perundungan bullying ya di media sosial. Nah, di sisi lain juga ada banyaknya kebaikan dan konten positif. Ada sisi positifnya ya. Jadi tanggung jawab kita di sini sebagai seorang muslim dan generasi muda apa? Tanggung jawabnya? Iya, harus melakukan perubahan dan menyebarkan kebaikan. Lalu apalagi tanggung jawab kita? Iya. Iya, Islam memberikan pegangan atau adab dalam berinteraksi baik di dunia nyata dan dunia digital. Nah, lalu yang berikutnya di sini definisi dan bentuk penyakit sosial. Apa sih penyakit sosial itu? Apa? Iya. Penyakit sosial itu perilaku atau kebiasaan yang menyimpang, yang melanggar agama dan sosial. Jadi menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Ya. Nah, kalau penyakit sosial ini sama juga seperti penyakit yang bisa menular atau merusak. Nah, karena di sini kan kalau misalnya salah pergaulan, otomatis kita akan tertular atau akan mengikuti dari pergaulan yang kita ikuti ya. Nah, kalau misalnya kita memilih teman yang tidak baik, tidak benar, misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang di luar yang tidak sekolah, yang putus sekolah, otomatis kita akan terjerumus dengan pergaulan yang merusak diri ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk utamanya. Yang pertama di sini penyakit sosial yaitu narkoba dan minuman keras atau khamar. Nah, ini bentuk penyakit sosialnya ya. Ada narkoba dan minuman keras, lalu ada perjudian atau maisir dan perjinahan. Lalu korupsi, pencurian dan penggelapan harta, dan tawuran serta kekerasan. Nah, inilah bentuk dari penyakit-penyakit sosial ya. Nah, ini kita bahas yang pertama ada narkoba dan khamar. Nah, ada yang tahu kan kalau narkoba itu banyak jenisnya kan? Nah, narkoba ini ada jenis seperti pil ekstasi, ada ganja, ada apa lagi? Ada putau. Nah, itu jenis-jenis narkoba ya. Nah, kalau minuman keras di sini adalah minuman yang memabukkan. Contohnya apa saja? Arak, apa lagi? Amer, anggur merah, terus apa lagi? Bir, terus tua. Nah, itu adalah termasuk minuman-minuman keras yang bisa memabukkan, ya. Nah, di sini dikuatkan lagi ada dalil Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. Boleh dibacakan Aurel terjemahannya? Sesungguhnya meminum khamar, berjudi adalah suatu perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya. Nah, dikuatkan dengan dalil Quran surah Al-Maidah bahwa
Sesungguhnya minuman keras atau khamar berjudi adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, ini sudah jelas ya di dalam dalil Quran surah Maidah bahwa kita senantiasa menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini termasuk perbuatan setan nih, minuman segala nih. Nah, jadi inti dari pembahasan narkoba dan minuman keras ini adalah jika kita menggunakan narkoba dan khamar, maka akan merusak akal. Lalu apalagi? Merusak diri. Iya, menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, penyakit sosial, perzinahan dan perjudian. Nah, yang pertama perzinahan. Contohnya apa saja? Nah, pergaulan bebas dan hubungan di luar nikah. Ini banyak sekali kita temui ya di sekitar kita bahwa banyak remaja saat ini sudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas dan hubungan di luar nikah. Makanya di dalam Islam itu tidak memperbolehkan ya, sangat melarang bahwa pacaran atau hubungan yang di luar nikah itu adalah haram. Nah, karena akan mengakibatkan dengan terjadinya perzinahan, pergaulan bebas. Nah, ini biasa kalian lihat tuh banyak orang-orang yang di sekitaran kita lihat ada yang pacaran, kan? Nanti ujung-ujungnya melakukan hubungan di luar nikah. Nah, di sini dikuatkan lagi dari dalil Quran surah Al-Isra ayat 32. Coba dibaca, Mutia. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan segala. Nah, ya. Perbuatan dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ini dipertegaskan lagi di dalam Quran surah Al-Isra ya. Sudah jelas bahwa Islam itu melarang kita mendekati zina ya, karena suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu yang kedua di sini ada perjudian. Contohnya apa saja? Judi online. Iya, judi online itu termasuk perjudian. Lalu ada lagi yang permainan menggunakan taruhan, itu termasuk judi juga. Lalu bentuk permainan untung-untungan dengan harta. Nah, di sini biasanya kan kalian pernah menemukan biasanya orang itu bermain kartu, pernah kan lihat? Nah, tapi ada taruhannya, itu sudah termasuk judi, ya. Jadi kalau misalnya kalian bermain kartu itu jangan ada taruhannya. Karena kalau udah mengatasnamakan taruhan, di sini otomatis sudah dikatakan judi, ya. Nah, di sini dikuatkan lagi dengan dalil Quran surah Al-Maidah ayat 90 bahwa judi adalah perbuatan syaitan yang merusak akal dan harta. Nah, di sini maksudnya karena orang yang berjudi otomatis nanti akalnya sudah rusak nih. Ya, dia menghalalkan semua cara karena akalnya sudah rusak tadi ya, dan orang yang berjudi otomatis hartanya itu akan habis. Nah, selesai materi kita yang akan Ibu bahas tadi ya. Sekarang kalian akan Ibu bagi kelompok ya. Kelompok nanti kalian akan diberikan kasus yang berbeda tentang penyakit sosial ya dan etika digital dalam Islam. Nah, ini Ibu bagikan kelompoknya. Oke, sebelum kita mengerjakan studi kasusnya, Ibu mau kita ice breaking dulu biar enggak tegang ya. Masih semangat kan? Semuanya berdiri? Berdiri dulu. Nah, berdiri, rentangkan dulu tangan-tangannya. Nah, Geral, ayo semangat Geral. Sudah siap ya? Harus semangat nih ice breakingnya.
Oke, semangat semuanya. Oke, setelah Ibu bagikan LKPD-nya, boleh kalian kerjakan. Ayo, silakan diamati setiap kasus yang ada pada kelompoknya. Sudah? Ya, kalian lakukan analisis lebih mendalam ya, dari bentuk penyakit sosial atau pelanggaran etika digital. Nah, di situ ada apa faktor penyebab negatifnya. Nah, nanti kalian cari solusi. Jangan lupa untuk mencari dalil Al-Qur'annya, boleh kalian menggunakan handphone, boleh dipakai handphonenya untuk mencari dalil Al-Qur'annya ya. Nah, ini nomor 1 nih, ditulis nomor 1 di sini. Nih, 3, 4. Ini 4 dengan 5-nya di sini ya. Sesuaikan dengan LKPD-nya. Ini jawabannya nomor 1 kan, nanti kan ada dari kasusnya dilihat. Nah, ini jawaban nomor 1-nya di sini. 2, 3, 4. Nah, nanti kan ada bentuk penyakit sosialnya apa nih. Tuliskan di sini. Terus ini ke sini, 3 sini, 4 dengan 5-nya di sini. Nah, ditulis. Sudah? Ya, 45-nya di ujung, 45-nya di ujung. Nah, itu karena kan ada hadis. Nanti dicari ya, hadisnya sesuaikan supaya menguatkan dari kasus yang kalian akan diskusikan nanti di depan. Quran, dalil, ya, dituliskan. Nah, nomor 3. Individu. Dalilnya jangan lupa. Nah, boleh nanti ya referensinya cari di HP. Ya. Sudah? Sudah selesai ya? Nah, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi ya yang sudah kalian buat. Kelompok 1 siapa? Oke, maju. Silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang narkoba dan minuman keras. Sebelum itu kami akan menyampaikan yel-yel kami. Say no, say no. Narkoba, No. miras, No. generasi sehat, iman kuat. Kami pelajar masa depan hebat. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama, hasil diskusi kami tentang kasus 1 dan kasus 2. Bentuk penyakit sosial pelanggaran etika digital. Penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Lalu yang kedua, pergaulan yang salah, tekanan teman sebaya, rasa ingin tahu, serta lemahnya iman dan kontrol diri. Lalu yang ketiga, individu, rusaknya kesehatan, kehilangan prestasi, jauh dari Allah SWT. Keluarga, kecewa, cemas, nama baik tercoreng. Yang terakhir, keresahan sosial, meningkatnya kriminalitas.
Lalu solusi apa yang bisa yang berdasarkan dalam ajaran? Dalam Quran surah Al-Maidah melarang kamar dan judi sebagai perbuatan setan. Lalu solusinya menjauhi lingkungan buruk, memperkuat iman, mengikuti kajian agama, mencari pergaulan yang baik serta bimbingan keluarga dan sekolah. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bertanya. Ya, Mutia. Bagaimana cara praktis menolak ajakan teman untuk minum minuman keras dan narkoba? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Dengan tegas berkata tidak, menjauh dari lingkungan buruk, mencari teman yang baik, serta mengingat dampak dosa dan bahaya kesehatannya. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, semuanya berarti sudah jelas ya. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Siapa kelompok 2? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan membacakan yel-yel kami. 2, 3. Jaga diri, jaga hati. Pergaulan bebas. Stop. Zina merusak. Lawan. Kami remaja Islami menjaga marwah diri. Pergaulan bebas yang berujung pada zina, pacaran bebas, lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan, kurang pengawasan keluarga, individu, rusak moral, hamil di luar nikah, masa depan suram, keluarga, malu, konflik, hilang kehormatan, masyarakat, meningkatnya aborsi, anak tanpa ayah, kerusakan moral generasi, Quran hadis Al-Isra melarang mendekati zina, menjaga pergaulan, memperkuat iman, menutup aurat, menghindari kahlawat, memperbanyak kegiatan positif, serta membimbing orang tua dan guru. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara menjaga diri di era digital agar tidak terjerumus pergaulan bebas? Gunakan media sosial secara bijak, hindari konten pornografi, isi waktu dengan kegiatan positif, dan perkuat iman. Ada lagi? Apakah pernikahan ini bisa jadi solusi untuk mencegah zina? Bisa jika sudah matang secara mental dan finansial, namun yang utama adalah pengendalian diri dan pendidikan akhlak. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak atas diskusinya hari ini. Sangat baik dan sangat bagus ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasil dari kasus yang sudah dibagikan. Ya, maka dari itu Ibu ingin menegaskan bahwa dalam Islam itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga kehormatan, ya. Dan kehormatan ini harus benar-benar kita jaga, ya. Jangan sampai nanti kita termasuk ke pergaulan-pergaulan bebas, ya. Nah, di sini nanti kita lanjutkan dengan refleksi diri kalian, ya. Kalian telah
mempelajari materi yang sudah Ibu berikan, Ibu mau kalian nanti merefleksikan apa yang kalian dapatkan hari ini. Nah, Ibu bagikan kertas, nanti bisa kalian tempelkan di depan ya, sesuai dengan perasaan yang kalian gambarkan dari pembelajaran kita hari ini. Refleksi diri, silahkan tempelkan di depan semuanya. Tempelkan di papan tulis. Ini hasil dari refleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan baca ya. Nah, di sini ada Aurel Olivia. Nah, dia mengatakan bahwa penyakit sosial seperti pergaulan bebas, narkoba, dan bullying dapat merusak diri dan masyarakat ya. Lalu adab tidak hanya di dunia nyata tapi juga ada di dunia digital. Nah, berikutnya ada juga di sini Mutia Nuraini. Nah, Mutia mengatakan bahwa saya berkomitmen untuk menjaga ucapan dan tulisan baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial dan melakukan tabayun sebelum menyebarkan berita atau informasi yang tersedia. Nah, lalu ada lagi di sini Geral. Nah, Gera merefleksikan bahwa senang dengan pembelajaran hari ini karena sangat seru dan mudah dimengerti. Baiklah, Ibu ambil kesimpulan dari materi kita bahwa pembelajaran kita tentang penyakit sosial dan etika digital dalam Islam, ya, intinya kita harus menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah sangat luar biasa presentasi hari ini, ya. Namun ada beberapa kelompok yang masih perlu memperkuat dalil dari Al-Qur'annya, ya. Nanti boleh diperbaiki pada pertemuan minggu depan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang adab dan etika dalam Islam. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi membahas tentang adab dan etika dalam Islam. Baiklah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.